Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti. Ojo wedi, ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ono Gusti Yesus. Masih yo uripku akeh masalahe, ono Yesus, ono mujizate. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti. Ojo wedi, ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ono Gusti Yesus. Masih yo uripku akeh masalahe, ono Yesus, ono mujizate. Sing penting ana Gusti Yesus, ono Gusti Yesus. Masih yo uripku akeh masalahe, penting ana Gusti Yesus. Beres kabeh. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi, ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ono Gusti Yesus. Masih yo uripku akeh masalahe, ono Gusti Yesus, ono mujizate. Sing penting ana Gusti Yesus, ono Gusti Yesus. Masih yo uripku akeh masalahe, penting ana Gusti Yesus. Beres kabeh. Sing penting ana Gusti Yesus, ono Gusti Yesus. Masih yo uripku akeh masalahe, sing penting ana Gusti Yesus. Beres kabeh, beres kabeh, beres kabeh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguhlah kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran malam pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti arti firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kau tetap berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Selamat Haleluya. pagi semuanya. Maaf terlambat ya. Mari kita baca Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 3. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 3. Filipi 4 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 2, dia kunasihati dan Sintik
sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Tema kita pagi ini adalah perang tulang. Emang tulang bisa berperang? Ternyata maksudnya adalah ada dua grup paleontolog, yaitu orang yang mencari fosil-fosil pada zaman yang lalu. Di barat Amerika tahun 1800-an, mereka mencari tulang dinosaurus ya. Dan sempat memicu perdebatan perang tulang. Karena apa? Persaingan antara dua grup ini yang berlomba menemukan fosil paling bersejarah. Dan mereka menggunakan cara-cara yang curang untuk saling mengalahkan, saling menjatuhkan, termasuk apa? Menyuap, pencurian, penghancuran tulang-tulang. Mereka melakukan dengan cara berusaha menjatuhkan satu sama lain. Jadi kedua ahli itu merusak reputasi mereka sendiri ya. Nggak mau kerjasama ya. Nggak mau kerjasama tapi justru saling menjatuhkan ya. Konflik dan persaingan adalah bagian tak terhindarkan dalam dunia yang telah rusak oleh dosa ini. Namun cara kita menghadapinya akan mencerminkan isi hati kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita nggak mau berdamai, kalau kita nggak mau melakukan hal-hal yang positif, maka itu kita sendiri yang rugi ya. Ada hukum tabur tuai di bumi ini ya. Kalau kita menabur kejahatan ya pasti nanti akhirnya menuai kejahatan. Rasul Paulus menyadari adanya ketegangan antara dua wanita dalam jemaat di Filipi. Maka dari itu ia menulis, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, kalau Anda punya teman, Anda punya grup, entah itu grup WA, grup jalan-jalan, grup healing-healing, grup apapun, pasti ada yang berselisih paham ya. Pasti ada yang iri hati lah, terus berkata-kata jelek satu dengan yang lainnya. Pasti ada orang yang demikian itu ya. Dan akan menghasilkan trouble ya, akan menghasilkan suasana yang tidak baik. Maka dari itu pada zaman rasul-rasul, Rasul Paulus pun mendapati bahwa di dalam jemaat ada saja yang berselisih paham ya, antara lain Eudia dan Sintike. Tetapi Rasul Paulus meminta mereka untuk bersehati dan sepikir dalam Tuhan. Jadi baiklah mereka fokus ke dalam Tuhan saja ya, bukan yang lain-lain. Kita baca ayat 2 dan 3. Filipi 4 ayat 2. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sogos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Rasul Paulus merasa bahwa ia telah berjuang bersama mereka dalam mengabarkan Injil ya. Sayang kalau mereka harus berpisah
atau menjadi seteru ya. Padahal pada awalnya adalah tujuannya mulia, yaitu untuk mengabarkan Injil. Mereka berjuang bersama-sama. Nah, kalau kita terlibat dalam perselisihan atau pertikaian dengan saudara-saudara seiman, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh ada orang yang menolong. Ya, menolong untuk apa? Memberikan pencerahan, memberikan nasihat, menolong untuk mereka tidak jatuh di dalam dosa. Saat kita menundukkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan memampukan kita menghasilkan buah roh. Kita baca apa sih buah roh itu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurnian, pemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin. Jadi kalau kita ini memiliki buah-buah roh, maka kita dengan mudah untuk tunduk kepada Roh Kudus, ya. Kita mampu menghasilkan buah-buah dalam pelayanan kita. Ya. Kita pun akan mengalami pemulihan dan kedamaian. Bukan hanya demi nama kita sendiri, tetapi juga demi nama Kristus dan Injilnya. Jadi pemulihan itu akan terjadi ketika kita, dua orang yang berselisih ini, sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau dikoreksi oleh Tuhan, dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu saling mengampuni, ya. Sebab tanpa pengampunan mustahil kita bisa berbaikan. Ya, harus mengampuni satu sama lainnya dan rela hati bahwasanya kita dibentuk, sadar bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mustahil di dalam satu pertemuan atau perkumpulan atau persahabatan itu gak ada friction, ya, gak ada saling menggesek, itu mustahil. Kemarin kami diundang oleh Bakes Bank Pol. Apa singkatan apa itu ya? Bakes Bank Pol, Badan Kesejahteraan Bangsa ya, begitu Pak. Apa ya? Intinya itu badan yang berguna untuk menyatukan gitu, persatuan daripada bangsa Indonesia ini, ya. Di antara yang paling mencolok adalah keberagaman agama, ya. Pasal 1 Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada agama-agama yang diakui di bangsa kita, dan puji Tuhannya tahun ini pemerintah memberikan jalan atau fasilitas kepada gereja-gereja untuk merayakan Natal bersama, ya. Kalau kita melihat melalui tayangan medsos di Jakarta selalu ada Natal bersama, ya, tiap tahun. Natal nasional, ya. Tapi yang luar biasa adalah mereka mengadakan Christmas Carol di jalan-jalan, ya. Di antaranya di Bundaran HI, ya. Dipersilahkan untuk menyanyikan lagu-lagu Natal. Dan juga atribut-atribut Natal tersebar di mana-mana. Nah, melalui segala bentuk peristiwa yang menyakitkan, yang penuh dengan perjuangan, di mana kaum minoritas itu harus berjuang, harus
apa ya, konsisten, tahan tekanan dan sebagainya, berjuang dalam pekabaran Injil diantaranya, maka pemerintah kota Sidoarjo memberikan kesempatan untuk gereja-gereja saling menyatukan diri bersatu untuk mengadakan Natal tahun 2026 bulan Desember, dan diberikan juga dana ya. Nah, untuk itu maka dibentuk tentunya panitia ya. Panitia ad hoc, artinya panitia yang hanya untuk acara itu saja, setelah itu buyar ya, dibubarkan. Di tahun depan dibentuk lagi panitia Ya, yang baru. setiap tahun akan dibentuk panitia yang baru. Nah, ketika para pendeta dimintai pendapat ya, saya sudah berpikir begini loh. Ini sulit ya menyatukan para pendeta ini ya. karena stigma untuk para pendeta itu seringkali, oh aku mendengar suara Tuhan ya. Nah itu tidak bisa dibantah gitu ya. Kalau sudah statementnya seperti itu, maka satu dan yang lainnya suaranya beda-beda ya. Tuhannya satu kok suaranya beda gitu ya. Tentunya ada yang suaranya sendiri gitu ya. Maka dimintailah pendapat para pendeta ini. Akhirnya karena di antara agama Kristen ini ada yang bentuknya itu seperti ormas gitu, bentuknya seperti apa ya, perkumpulan gitu, ada perkumpulan MUKI, ada PGI, ada apalagi macam-macam ya. Nah, ada sinode kan. Nah, Ya, tentunya saling bagaimana, diskusi, apakah ya. nanti undangannya atau yang berkenaan itu dari sinode atau dari aras atau dari ormas dan sebagainya. Akhirnya dipilih dari sinode ya, dari sinode GBI, JKI, apalagi sinode di Indonesia itu wokeh banget ya. Ya itulah semua sinode, dan tiap-tiap sinode ditanya maunya seperti apa. Mereka setuju semua untuk acara Natal bersama itu, dan dibuat panitia ad hoc, akhirnya suara bulat. Ternyata di antara mereka juga ada yang maunya itu bikin ini, maunya bikin itu. Jadi untuk menyatukan itu masih bergumul dulu ya. Dan orang-orang yang vokal menyuarakan pendapatnya. Sampai ketua FKUB menyatakan sudah, jangan diperpanjang. Jadi ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa dia sudah melaksanakan Natal bersama tapi dalam batasan yang kecil gitu. Nanti bulan Januari mau merayakan Natal bersama di Sidoarjo ini gitu. Nah, ternyata juga ada hamba-hambanya yang juga mengeyel ya. Nggak cukup untuk misalnya berkata oke gitu ya, siap gitu, enggak. Tapi dalam pikiran hati kecil mereka berkecamuk persoalan-persoalan yang mereka telah lakukan, mereka menghadapi, dan mereka telah perjuangkan gitu ya. Nah, maksudnya kan tujuan utamanya adalah kan bikin Natal bersama dari seluruh gereja aliran apa ya, Presbyterian dan Pentakosta. Karena untuk saudara-saudara kita yang Katolik tentunya agak sulit karena mereka ada aturan-aturan tertentu yang ya nanti akan dibicarakan demikian ya. Jadi disinilah untuk mencari persatuan daripada satu homogenitas itu agak susah ya. Tidak semudah yang kita pikirkan. Padahal kekristenan ini dikatakan kita satu tubuh ya, satu tubuh Kristus gitu. Adakah tubuh itu terpecah-pecah?
Nah, ternyata yang memecah-mecah ya manusia, bukan Tuhan gitu ya. Semua kepingin menonjol sendiri. Ya, entah motivasinya apa ya. Entah, ya enggak tahu lah, mungkin kepingin diketahui bahwa dia sudah melakukannya, seperti itu kan kebanyakan orang, dan mendapatkan penghormatan kan begitu. Akhirnya dibentuk panitia, tapi sebelum membentuk panitia maka ada tim untuk mengatur atau membentuk kepanitiaan itu. Jadi setelah tim ini bekerja, nanti beberapa waktu lagi akan berkumpul dan tim ini nanti hasilnya menunjuk panitianya bagaimana begitu ya. Nah, untuk acara seperti ini ternyata membutuhkan waktu 2 jam, saudara ya. Padahal kalau dipikirkan, ya apa susahnya sih mau menunjuk orang untuk ditunjuk membentuk panitia gitu ya. Nah, coba ini direfleksikan di persekutuan atau di keluarga saudara ya. Sulit enggak kalau mau ngajak acara misalnya merayakan ulang tahun bersama atau pertemuan Imlek atau pertemuan di hari libur atau mau liburan bersama gitu ya. Saya sama Bu Foni ini merencanakan tahun kemarin Desember mau piknik ya. Setelah acara Natal kita mau piknik ke Bali, mau nyewa mobil gitu ya. Ternyata kita sudah setuju, orangnya 10 aja dan bla 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 bla. Ternyata ada surat daripada Badan Meteorologi dan Geofisika, jadi buyar. Karena takut melalui pantai, melalui laut, melalui sungai-sungai, takut banjir, saudara ya. Jadi kita punya pengalaman rekan kita yang di hari apa ya, hari raya lebaran mungkin piknik dan ngalami banjir, dan akhirnya sampai berperahu karet keluar dari hotel, hotelnya juga banjir gitu ya. Waduh, jadi gagal ya. Ya sudah. Kemudian yang para pria juga pengen piknik juga, tetapi ya kelihatannya pria-pria itu harus minta izin istri dulu ya. Jadi no suara ya. Di sini ada para suami, mohon maaf ya. Jadi memang kalau menyatukan hati itu tidak mudah toh ya. Kalau misalnya pria punya usulan gini gitu, istri nggak setuju pasti buyar deh. Tapi kalau istri punya usul ini itu kebanyakannya terjadi ya. Bener nggak ya, Bu Simeon? Bu Lasma enak seorang diri. Jadi apapun keputusannya nggak perlu tanya orang ya, Bu Lasma. Ya itulah kelebihan dan kekurangan ya. Daripada satu bentuk persahabatan, persekutuan atau apapun lah, sebuah kolaborasi ya, pernikahan dan sebagainya. Dalam keluarga pun untuk satu kata gitu ya, coba diusulkan nanti kalau Natalan piknik kemana gitu kan, ruame ngono ya. Kan anak akan ke Bali, orang tua akan ke Bandung, istri akan ke Singapura gitu ya. Nah itu akan bergumul selama 1 tahun ya. Akhirnya keputuskan tidak pergi. Akhirnya daripada berantem, kita nonton TV di rumah saja sambil makan cemilan di rumah. Itu akhirnya yang kita alami ya. Akhirnya yang ibu-ibu alami, yaitu Tuhan menghentikan ya. Menghentikan pertikaian itu, karena kita itu akan piknik wanita sendiri, naik mobil sendiri, pria juga harus sendiri, naik mobil sendiri, dan tidak boleh saling ngerecoki gitu ya. Tentu Tuhan ya tidak seneng kayak gitu. Makanya diancam dengan surat daripada BMKG. Akhirnya ya udahlah, semua diem di rumah aja, enggak kemana-mana gitu ya. Paling makan-makan ke Malang, kan pulang kan enggak ada masalah. Kalau makan itu pun bisa bertengkar ya.
Bisa nggak? kepingin menunya ini, satu kepingin menunya itu, nggak bisa sama-sama. Nggak bisa. Jadi makan kemarin itu yang mengambil keputusan itu Bugem. Itu aman saudara-saudara ya. Karena kalau Pak Gem selain ya nggak tahu mau makan apa. Pria-pria kan gitu nurut aja istrinya makan apa ya, bener ya. Pokoknya bisa dimakan. Nanti Bu Simeon masak ini harus makan semua, dua laki-laki di rumahnya itu harus mau nurut gitu ya. Nggak tahu Bu Miske ya apa sama Pak Roni, makan nih rewel apa enggak. Kalau Bu Lili gimana sama anak-anak sama temen makan-makan Natalan tahun baru, makan Indonesia atau makan bule, makanan bule ya. Tentunya bagi orang-orang yang menikah dalam dua bangsa ini harus saling mengalah ya kan? Yang satunya itu pedes, yang satunya enggak mau pedes gitu ya. Ada yang begitu ya. Yang satunya nggak suka makanan Chinese food, yang satunya sukanya penyetan. Ya ada, terjadi itu ya. Jadi kita kalau pergi juga memikirkan ada nggak penyetannya atau ya cari yang gampang-gampang aja, ikan misalnya begitu ya. Nah ternyata untuk makan pun bisa gegeran ya saudara ya. Jadi untuk tidak perang itu susah ya. Tadi perang tulang. Untuk mencari tulang dinosaurus saja perang dhisik. Oh ini tulang ayam bukan tulang dinosaurus ya. Akhirnya tulang-tulangnya hancur. Akhirnya dihancurin gitu ya supaya tidak gegeran. Nah ini kan masalah-masalah ternyata di dalam Alkitab juga dicatat gitu loh ya. Jadi ini masalah akibat dosa daripada Taman Eden tuh. Kalau dirunut kembali lagi kepada Taman Eden ya. Nah inilah memang sejarah manusia itu ya. Maka dari itu hari ini kalau mau perang dipikir dulu ya. Kerugiannya apa gitu ya. Kalau kita perang di dalam mencari restoran rugi, akhirnya nanti tidak jadi makan ya. Akhirnya yang kembali ke makanan ya. Yang pertama kita makan ada ayam tim kesukaanku. Padahal Pak Gem ini tidak suka ayam. Tapi dia pesen yang lain. Ikan tim. Oh ikan tim ya, ikan tim. Ikan males. Saya bilang gini ya. Ini lek makan ikan males apa kita tahun 2026 jadi males semua. Tapi ya enggak apa-apa karena semuanya habis ya, tinggal ikan males gitu. Terus Pak Gem ayam. Pesan ayam asam manis. Beres perkara kan? Dan yang lainnya bakmi, pasti semua makan bakmi. Dan yang lain-lainnya nanti ngiler kalau diceritakan. Kapan-kapan aja kita makan di luar. Sama ya. Nah, ini tuh Bu Lili. Bu Lili nulis begini. Anak-anak tidak mau makan di luar, katanya sudah bayar-bayar mahal tapi nggak enak. Jadi maunya mamanya yang masak, padahal tiap hari sudah masak. Bikin sate ayam, bakso komplit dan biji salak. Wow, ini angel ini ya. Ini sungguh susah kalau di New York ini mau masak Indonesia ini bikin sendiri ya. Beruntung kalau kita ini di Indonesia mau masak makan makanan Indonesia dari emperan sampai resto mahal ada semua ya. Tinggal mau kemana gitu ya. Ya Bu Lili harus berjuang kan. Untuk apa? Mengadakan malam tutup tahun dengan sukacita. Ternyata untuk sukacita itu kita perlu berjuang. Perlu pengorbanan ya, ada yang ngalah. Nggak suka ikan, belajar masak kan untuk menyenangkan yang Pak Gem nggak suka ikan, ngelihat ikan ini dimakan orang-orang, akhirnya ketika tinggal tulangnya beliau ngomong ya dicoba. Dicoba akhirnya enak enggak Pak? Enak ya? Enak juga iya. Nah enak juga, nanti lain kali bulan depan aku mau makan lagi ikan tim. Karena enggak setiap orang loh doyan ikan di tim, ya kan? Ikan tim itu harus ikannya yang fresh, yang masih hidup. Terus di tim. Itu kalau kita sudah digoreng, loyo, ikannya sudah layu, digoreng. Ikan yang sudah di es itu enggak apa-apa gitu loh. Saya dimarahi oleh kakak saya kalau saya
pele ikan yang masih hidup itu tapi digoreng. Loh, kamu itu gimana? Ikan ini kan eman, harganya kan lebih mahal soal ikan hidup itu daripada ikan yang sudah di es gitu loh. Jadi maksudnya fresh gitu loh, fresh. Iya, yang ikan masih fresh digoreng. Ya itu Pak Gem, karena dia trauma sama bau-bauan ya. Tidak suka bau Amis, duren, bau nangka, bau amis. Pokoknya yang bau itu dia tidak suka gitu ya. Jadi hari ini kita gak usah perang lah ya. Kita harus Kalau cari makanan aja sudah perang, apalagi nanti rapat ya. Dalam rapat itu yang lama itu karena perang. Kita lebih baik Perang mulut. Diputuskan saja jebret. Iya, saya kemarin sudah bilang, sudah nggak usah rapat, kebanyakan omong, saya katakan begitu ya. Yang penting ayo kita kerja, ini kita kerjakan dan menghasilkan sesuatu gitu ya. Ya memang kalau banyak mulut kan banyak omong ya. Nah itu karena kita ingin menyatukan pendapat ya. Kalau mau tamasya, ini hari-hari Januari, Februari ini hari-hari yang cukup padat buat gereja ya. Karena harus menentukan rencana, baik itu anggaran, baik itu rencana apa yang kita mau laksanakan supaya tahun ini berjalan dengan baik. Nah ini ada Bu Viken bergabung ya. Biasanya beliau yang paling banyak kerjaan karena sebagai organizer daripada gereja gitu ya. Nah ayo dalam keluarga kita juga ditata, diatur ya, supaya tidak terjadi perang. Nah perang anak-anak dan ibu-ibu dan bapak-bapak itu serem. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita serahkan diri kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau mau menentukan piknik di mana, nanti yang satu mau ke sini, yang satu mau ke situ, gegeran akhirnya ya. Lebih baik sekarang bekerja dulu, kumpulin tabungannya ya, jangan dipecahi terus. Jangan dipecahi untuk makan-makan terus, nanti enggak piknik ya. Jadi kita fokus pada tujuan kita di awal tahun ini. Jadi jangan ke sana dan kemari, ditentukan dulu fokusnya apa. Oh, tahun ini aku mau menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, jadi ditulis ini apa tadi Pak Gem? Kasih, sukacita. Kasih. Tulis ya itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah itu ditulis ya. Bulan ini ada berapa? 9 ya. 9. Itu kalau 1 bulan 1 aja hal yang engkau harus lakukan. Misalnya bulan ini bulan kasih ya. Nah itu perbanyak perenungan tentang kasih dan perbuatan. Kasih itu memberi ya. Memberi dengan tidak mengungkit-ungkit. Memberi dengan tulus. Memberi apa yang kau punya, bukan yang tidak punya. Nah itu lakukan. Nanti bulan Februari apa? Sukacita. Ya. Jadi supaya sukacita itu menetap di dalam diri kita apa? Kita baca Filipi 4 itu tadi ya, seterusnya itu ya. Bersukacitalah kamu ya. Tetaplah kamu bersukacita walaupun hujan terus, tidak bisa kemana-mana, ancaman banjir. Ini tiba-tiba pohon tumbang yang ngambrui mobil yang parkir di jalan di Sidoarjo ya Pak ya. Tapi untungnya enggak kena ada korban. Untungnya tidak ada orang jatuhan ya. Di depan toko mitra itu, pohonnya besar jatuh. Oh ada pohon besar ternyata iya, ya. Hampir kenai mobil-mobil yang parkir di depannya mitra. Ya kita ini tidak tahu ya, pohon itu ketoknya gede, tapi ternyata akarnya itu dimakan rayap loh. Iya, jadi ya bahaya juga ya. Mending pohon palsu ya. Iya. Pohon palsu pun kalau karatan ya jatuh ya. Ya inilah. Kalau angin ribut, hujan, cuaca nggak baik ya akhirnya itu. Bu Lini nulis lagi, nanti kalau jalan-jalan saya kasih sangu Bu Evi buat ngopi-ngopi. Waduh, kita sebaiknya mengangkat Bu Lili jadi orang tua kita ya. Orang tua angkat ya, luar biasa ya. Penuh kasih ya. Kita harus
memberi, itu tadi sudah memberi, berarti nomor 1 sudah penuh kasih ya. Yang kedua penuh sukacita, damai sejahtera. Nah ini coba kita lakukan tiap bulan, kita mencapai enggak hal-hal tersebut. Tentunya kalau sudah mencapai yang misalnya tadi kasih, sukacita, mencapai sukacita, kasihnya jangan ditinggal gitu ya, supaya pada tahun ini full kita punya buah-buah Roh Kudus. Nah gimana? Itu kan gampang ya, nggak usah muluk-muluk, yaitu fokusnya itu aja. Maka kita akan melihat bahwa kita berbuah bagi Tuhan ya. Kita menjadi orang yang dikenan Tuhan. Amin. Penting itu tadi ditutup dengan penguasaan diri. Itu yang Ya penting. itu penguasaan Itu penting diri. itu ya. Kita Iya. punya kasih tapi tidak punya penguasaan diri, yang ngamuan tok. Ya sebagai contoh kemarin waktu kita memutuskan untuk kita piknik itu makan-makan ya. Maka kita enggak makan sampai kekenyangan gitu ya, enggak. Tapi masih ada ruang untuk kita pindah ya. pindah resto, pindah makanan lain ya. Pindah makan apa itu? Es krim. Nggak tahu di mana es krim. Akhirnya Pak Riyadi nunjukin ini ada viral katanya begitulah. Hal-hal viral ini belum tentu enak memang ya. Jauh-jauh di Paradi. Akhirnya kita Si enak es krim datang Surabaya. muter-muter, ternyata ya lumayan lah Iya. untuk duduk-duduk dan menikmati es krim. Tapi kalau mau cari enak ya tetap aja yang punya teman saya di Surabaya itu yang paling enak. Itu menurut saya ya, menurut Bugem lagi ya. Jadi baiklah, kita kembali ke firman. Maka ketika ada orang yang berselisih paham, baiklah dinasehati. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih dari serta firman-Mu. Jadikan kami penasehat-penasehat yang bisa menjadikan rekan-rekan kami ini bisa kita rukun bersama ya, menghadapi segala sesuatu. Seperti Engkau juga sebagai penasehat yang ajaib, sehingga bisa mengatur kita semua dengan baik. Dengan Roh Kudus kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita bisa menjadi baik dan menjadi benar ya. Diawali dengan kasih dan ditutup dengan penguasaan diri, sehingga kita mempunyai penguasaan diri untuk kita bisa menjadi terang di antara sesama ini, sehingga terjadi suatu persahabatan yang baik, tidak saling berselisih, dan ada pengampunan yang mau kita lakukan bagi orang-orang, baik kita bersalah atau tidak bersalah, tapi kita mau melepaskan pengampunan sehingga ada damai di antara kita, sehingga ada suatu sukacita yang luar biasa di kelompok kita, kebersamaan kita ini. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap nasihat yang diberikan oleh hamba-hambamu, oleh orang-orang yang patut menasehati kami. Seringkali kami suka ngeyel, seringkali kami suka egois, sehingga saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi kami percaya hal itu akan merusak citra kami sendiri. Tuhan tolong supaya dalam konflik dan persaingan di dalam sesuatu hal, baik dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam apapun juga di mana kami harus dengan banyak orang menyatukan pendapat, supaya kami tetap rendah hati, menghormati satu sama lain, mendahulukan satu sama lain, dan tidak memihak dan tidak menjadi orang-orang yang memberontak. Tuhan, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap hal di mana Roh Kudus yang memimpin kami, menolong kami agar kami tetap kuat, agar kami tetap mengandalkan Tuhan dan fokus kepada tujuan semula. Terima kasih Tuhan, karena tahun ini Engkau mengingatkan amanat agung untuk kami memberitakan Injil di dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah
Di mana saja Injil ini bisa didengar, banyak orang akan bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, Amin. amin. Haleluya. Makasih Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili, Yohanes, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Titi, Bu Viken, Pak Henry, Pak Saiman, Bu Saiman, Pak Simeon, Bu Simeon, Kat Winstor, terima kasih. Bu Elias, Pak Elias, Pak Sus, Bu Kristiani, semua yang sudah bergabung, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Lasma. Terima kasih. See you tomorrow guys. Kita tetap sukacita, tetap semangat, tetap fokus. Haleluya. Amin, amin, amin.